Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianita Putri Aji, NIM 204105910052. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI, yaitu yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Perekonomian 3 sektor. Apa sih perekonomian 3 sektor itu? Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dibandingkan perekonomian 2 sektor, pada perekonomian 3 sektor mencoba menambahkan sektor pemerintah dan analisis ekonominya. Perekonomian 3 sektor menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam satu negara, dengan penambahan satu sektor baru. Dalam analisis ini tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian. Perekonomian 3 sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah di dalam perekonomiannya. Apa yang tadinya dipelajari pada perekonomian 2 sektor menjadi berubah tatkala ada campur tangan pemerintah, termasuk pada sektor rumah tangga dan perusahaan akan terpengaruh juga akibat keberadaan sektor rumah tangga. Perlu diketahui bahwa perekonomian 3 sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Hal tersebut karena diasumsikan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi dalam negeri. Artinya, barang atau jasa hanya diproduksi dalam negeri dan hanya akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Selanjutnya, siklus perekonomian 3 sektor. Dalam gambar pada video tersebut dijelaskan perbedaan perekonomian 2 sektor dan 3 sektor adalah hanya adanya sektor 3, yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah ini tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian 3 sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar tersebut tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi 2 sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Sektor rumah tangga harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga seperti dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan profit atau dividen, sehingga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga. Keberadaan peran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Setidaknya ada 4 garis interaksi antara pelaku ekonomi yang terjadi hanya penambahan sektor pemerintah. Keberadaan peran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Pada gambar di video juga dijelaskan interaksi antara pelaku ekonomi yang terjadi hanya dengan penambahan sektor pemerintah. Di situ juga ditunjukkan pendapat pemerintah, sedangkan aktivitas yang ditunjukkan merupakan pengeluaran pemerintah. Pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Pada gambar tersebut juga ditunjukkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga kepada sektor pemerintah. Hal ini merupakan dibayarkan oleh perusahaan. Pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga. Interaksi sektor pemerintah dengan sektor rumah tangga sebagaimana ditampilkan pada
dan dapat merupakan pembayaran atas faktor produksi atau subsidi. Untuk penyelenggaraan pemerintahan tentu dibutuhkan tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga, sehingga pemerintah harus membayar gaji atau upah tenaga kerja. Pemerintah juga kadang melakukan pinjaman dana kepada sektor rumah tangga, misalkan dalam surat hutang pemerintah, sehingga ada bunga yang harus dibayarkan pemerintah pada sektor rumah tangga. Pengeluaran pemerintah kepada sektor rumah tangga dapat juga berupa transfer atau subsidi, seperti contohnya bantuan langsung tunai. Pengeluaran pemerintah kepada sektor perusahaan juga terdapat pada gambar tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang disediakan oleh sektor perusahaan. Dalam menjalankan pemerintah sehari-hari, misalnya membutuhkan kertas, printer, tinta, dan lainnya. Kebutuhan akan barang-barang tersebut tidak mungkin disediakan sendiri oleh pemerintah. Sektor perusahaanlah yang memproduksi barang-barang tersebut, sehingga pemerintah harus membeli barang tersebut. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan masing-masing pelaku ekonomi. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, kemudian pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, kemudian pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan investasi, kemudian pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan investasi oleh pemerintah. Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Syarat tercapainya keseimbangan perekonomian 3 sektor yaitu bila penawaran agregat Y sama dengan pengeluaran agregat AE. Penawaran agregat ini sama dengan keseluruhan barang atau jasa yang diproduksi dalam perekonomian tersebut pada suatu waktu tertentu. Penawaran agregat sama dengan pendapatan nasionalnya Y. Pengeluaran agregat merupakan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh semua pihak dalam perekonomian tersebut. Pengeluaran agregat AE terdiri dari konsumsi oleh rumah tangga C, investasi oleh sektor perusahaan I, dan pengeluaran pemerintah D. Karena syarat tercapainya keseimbangan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung ialah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, sedangkan pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Berikutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, yaitu jika tingkat konsumsi masyarakat meningkat karena pajak, maka nilai tabungan masyarakat akan menurun. Dan sebaliknya, jika nilai pajak meningkat atas barang konsumsi dan tingkat konsumsi menurun, maka nilai tabungan
masyarakat juga akan meningkat. Sekian penjelasan tanggapan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.